Bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu yang tak pernah kita lihat? Pertanyaan ini mungkin tidak asing, bahkan mungkin muncul dari dalam hati banyak orang, baik yang percaya ataupun tak percaya. Kita hidup di dunia yang dijelaskan dengan hukum alam dan ilmu pengetahuan. Tapi, di balik semua itu, adakah ruang bagi cinta kepada sesuatu yang tidak tampak? Kita tahu, matahari terbit karena rotasi bumi. Jantung berdetak karena sistem saraf otonom. Oksigen ada karena fotosintesis tumbuhan dan mikroorganisme laut. Semua itu bisa dijelaskan secara ilmiah, dan memang begitulah seharusnya ilmu pengetahuan bekerja, menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Tapi, ilmu pengetahuan tidak selalu menjawab mengapa hal itu bisa begitu teratur, dan saling terhubung dalam sistem yang sangat kompleks. Dari sinilah muncul kesadaran, mungkinkah ada yang lebih besar dari semua ini? Mungkinkah ada yang mengatur semuanya? Walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kita tidak bisa melihat angin. Tapi kita tahu angin itu ada, karena bisa dirasakan oleh indera manusia. Kita juga tidak bisa melihat cinta. Tapi kita tahu rasanya saat orang sayang dengan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Memang tidak terlihat, tidak terdengar, dan juga tidak bisa dirasakan. Tapi, jika kita melihat ke seluruh sudut alam semesta, ada begitu banyak hal yang membuat kita bertanya, siapa yang mengatur semua ini? Cinta kepada Tuhan tidak selalu muncul dari ketakutan atau doktrin. Bagi banyak orang, ia tumbuh dari kesadaran bahwa alam semesta ini tidak mungkin lahir dan tercipta tanpa pemilik. Kesadaran seperti inilah yang membuat sebagian orang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang tidak selalu bisa dilihat, tapi bisa dirasakan lewat kesadaran diri. Bukan karena kita tahu segalanya, tapi justru karena kita sadar bahwa tidak semua bisa dijelaskan dengan logika semata. Dan dari kesadaran itu, cinta kepada Tuhan perlahan tumbuh, bukan karena paksaan, tapi karena pemahaman. Rasulullah bersabda, "Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu." Tapi, jika kita melihat lebih dalam, pada setiap sudut alam semesta, kita pasti menemukan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada keberadaan Tuhan, karena tidak semua hal bisa dijelaskan oleh sains. Jadi kesimpulannya, mencintai Tuhan yang tak terlihat bukan soal logika semata, bukan pula soal ketakutan dan doktrin. Tapi tentang perjalanan batin, dari sekadar tahu, menjadi paham, lalu merasa, dan akhirnya mencintai. Cinta pada Tuhan tak lahir dari keharusan, tapi dari kebebasan hati yang menemukan makna dalam hidup. Ketika ilmu menjelaskan bagaimana semesta bekerja, cinta kepada Tuhan menjawab mengapa kita merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari semua ini. Bukan karena logika ragu mempercayainya, tapi karena kita sadar, tak semua yang nyata harus tampak oleh mata.